sebulan penuh di bulan Ramadan adalah mari kita harus bisa mengalahkan hawa nafsu sehingga kita akan meraih kemenangan hakiki. Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, "Walain tabal haqqu ahwa'ahum la fasadatil ardu was samawati." Ingkang manahipun kirang ketika yang hak itu dikalahkan dening yang batil, maka akan rusak langit tujuh lapis, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Ketika hawa nafsu mengalahkan wahyu, termasuk mengalahkan akal sehat, maka rusaklah langit lapis itu. Di bawah langit apa Bapak Ibu? Bumi, termasuk penghuni yang ada di bumi dan yang ada di langit. Jadi pelajaran siang adalah pelajaran yang terus tanpa jeda sebulan penuh. Bapak Ibu, kalau ini siang kan tanpa jeda sejak 1 Ramadan kantos tanggal kita Bapak Ibu 30 Ramadan. Niku nek cara wesi rikala dipanasi niku digembleng terus tanpa henti sehingga besi kalau saged menjadi besi yang bernilai unggul. Sewau namung lonjoran besi lalu diobong, ditempa, dibikin misalnya peso atau alat-alat rumah tangga yang lain. Maka setelah ditempa terus-menerus ketika besi itu panas, karena kalau menempa besi dalam kondisi dingin sakit nama badan Bapak Ibu? Badan sakit. Maka ketika besi dalam kondisi panas sebulan penuh itu ditempa terus, maka besi itu akan berubah wujud menjadi peralatan yang memiliki nilai tambah sehingga melambung aji lebih berharga. Bapak Ibu ya alhamdulillah, pesan inilah yang harus kita bawa selama perjalanan 11 bulan ke depan sampai nanti insya Allah kita oleh Allah dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Dados punika pelajaran pertama ingkang badhe kula panjenengan estu diugemi diagemi. Inggih punika wahyu harus dikedepankan, nalar harus tunduk dengan wahyu, napa malih hawa nafsu. Ampun diwalik, kalau hawa nafsu jadi panglima, apakah aita manita khoda ilahahu hawa. Niki Allah berfirman dengan retorika, dengan kalimat bertanya, "Hei Muhammad, tahukah kamu akibatnya apa kalau seseorang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan?" Naudzubillah nih. Lalu hawa nafsu dijadikan Tuhan, berarti diikuti terus. Maka yang terjadi adalah kesesatan, kerusakan, kehancuran semua kehidupan. Tatanan hidup di bumi, bahkan tatanan hidup di langit pun ikut hancur, ikut rusak. Mila Bapak Ibu yang alhamdulillah, rukun Islam yang bangsal itu
ini kaitannya pun kalian apa? Keyakinan, okay? Keyakinan bahwa tidak ada yang kita lakukan kecuali yang kita lakukan itu apa yang Allah ridhoi. Kalau Allah tidak ridhoi, kita tidak lakukan. Keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu kita mengharapkan balasan hanya dari Allah. Sebab selain Allah bakal musno, gitu benar. Maka kalau kita melakukan aktivitas bukan karena Allah, siap-siaplah kecewa. Sebab sakliyane Allah itu bakal mati, bakal sirna, bakal hilang. Mila boten saged dipun dadosaken ini sandaran. Jadikanlah sandaran tempat kula panjenengan bergantung lahir dan batin inggih punika sesuatu yang tidak akan mati, tidak akan hilang. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwa. Terus nama Bapak Ibu, Al-Hayyu Al-Qayyum. Mila para sami alhamdulillah, rukun Islam yang pertama punika landasanipun. Landasan ada dua, satu syahadat tauhid. Tujuan kita hanya satu. Kenapa saya minum? Tujuannya bukan karena supaya hilang salite. Tujuannya bukan hanya sekedar hilang rasa dahaga. Saya minum karena saya ingin mendapatkan ridho Allah. Niku mangke otomatis rasa dahaga ikut sirno. Kenapa saya makan? Saya makan karena saya ingin memperoleh ridho Allah. Nomor dua dan selanjutnya karena saya ingin menghilangkan rasa lapar. Nomor tiga mungkin karena saya ingin memperoleh apa Bapak Ibu? Tenaga, energi. Kalau langsung keterangan mengajuk kalau kalau ada seseorang pukul 1:30 atau jam 2 sekarang ini, ketika dia haus minuman ada, ketika dia lapar makanan ada, kalau dia hanya mencari hilang rasa dahaga, hilang rasa haus, di bulan Ramadan minuman dia konsumsi, makanan dia konsumsi. Hasilnya apa Bapak Ibu? Rasa lapar betul hilang, rasa dahaga haus seketika sirna. Tapi Allah boten ridho. Padahal kita hidup itu kita hidup mencari la ilaha illallah, ridho Allah. Nomor dua, kita hidup mencari identitas agar kita oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak kepada masyar dipun kenali dening beliau. Lalu oleh beliau atas izin Allah kula panjenengan dipun paringi napa Bapak Ibu? Syafaat. Jadi semua aktivitas kita di dunia harus dilandasi kalih Allah. Setunggal la ilaha illallah mengajarkan keikhlasan. Tiang ingkang ikhlas tumindakipun selalu sae karena dia merasa diri Allah diawasi. Persis ketika Ramadan dia merasa diawasi oleh Allah sehingga dia tetap bertahan meskipun harus sampai maghrib menahan lapar dan haus. Kenapa demikian? Karena dia ingin mendapatkan ridho Allah. Kalau sudah maghrib, kula panjenengan kelak silakan minum. Karena saat maghrib tiba,
Allah meridhoi orang yang sedang puasa menghilangkan rasa dahaga, orang yang sedang lapar menghilangkan rasa laparnya. Jadi yang kita kedepankan adalah Allah ridho. Itulah Bapak Ibu landasan kehidupan kita. Apapun aktivitas kita, apakah aktivitas pribadi tidak ada hubungannya dengan orang lain, contohnya minum, makan, itu aktivitas pribadi, atau aktivitas yang ada hubungannya dengan kepentingan umum, itu harus diniatkan apakah Allah ridho yang kula lampahi, apakah Allah dan Rasulnya ridho dan memberikan contoh menawi kula lampahi kegiatan punika. Kalau Allah dan Rasulnya ridho, silakan dipun lampahi dengan mengucap nama Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kegiatan panjenengan saya punika dening Allah dipun berkahi. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang alhamdulillah, rukun Islam berikutnya apa Bapak Ibu? Inggih punika salat. Salat itu aktivitas kita meninggalkan aktivitas dunia. Rata-rata Bapak Ibu salat pinten menit? Kita ambil garis tengah nih. Rata-rata 5-10 menit. Maka ketika seseorang melakukan salat 10 menit itu, oleh Allah dia yang salat itu dilatih untuk menceraikan dunia seisinya. Contoh kemarin kula tak ngadeg, misalipun kiblat ten mriko, sebab kula nembe ngaturaken inggih punika materi utawi pengaosan di hadapan jenengan. Kula nek ngumpuli jenengan malah kirang ngadeg, misalipun kiblat ten mriko. Bapak lan Ibu yang rahimahullah, ketika saya sholat Allahu Akbar takbiratul ihram, lajeng kok kula ngelak napa pareng kula nyambi minum Bapak Ibu? Mboten pareng. Apa itu artinya? Orang yang sedang sholat oleh Allah dilatih menceraikan dunia seisinya, meskipun hanya 5-10 menit. Jadi kita ketika di hati ada la ilaha illallah dan yakin telah Nabi Muhammad mapak menjemput kula panjenengan dijak mlebet surga. Kula panjenengan ingkang tegas, tidak ada seorang pun bisa masuk surga tanpa dipapak dijemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila seseorang yang di hatinya ada la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, dia siap seketika itu untuk berpisah dengan dunia seisinya. Untuk melatih itu Allah ngajari kula panjenengan, Allah bahasa Inggrisipun mentraining itu apa usahanya? Melatih. Allah melatih kula panjenengan sebelum meninggalkan dunia sakrawase, berlatih meninggalkan dunia ketika sholat antara 5-10 menit. Nah, pelatihan ini pelatihan yang harus dimahami Bapak Ibu. Orang yang sedang sholat, dia sedang meninggalkan dunia untuk terbang, bahasa Nabi Muhammad, untuk mi'raj, naik ke atas, jumpa Allah dalam tanda kutip secara pribadi, jumpa Allah dalam tanda kutip secara khusus. Maka dalam bacaan sholat itu muncul jantungipun Fatihah. Fatihah menika
surat terbaik. Al-Quran 30 juz, suratipun wonten pinten Pak? Wonten pinten Bu? 114 surat. Dening Allah dipilihkan surat terbaik dalam Al-Quran kagem nyuceni lisan panjenengan. Lisan kula panjenengan niku jenenge lisan. Fungsi lisan itu napa Bapak Ibu kami napa dewi berkata baik fal yakul khairan yen ora becik ora apik mending napa mingkem ceklak. Kula pangkandha sinten ingkang rawuh mriki termasuk kula ingkang kira-kira saged memenuhi fungsi lisan. Yen ngomong mesti apik, yen ora apik mesti saged. Kula paringi pertanyaan sing luwih cetha. Sinten ingkang rawuh mriki derengake goro? Goro niku cara makan napa? Ngapusi. Mboten wonten. Berarti sudah menyalahgunakan lisan. Fungsi lisan itu kali mantul fal yakul khairan ya khairan. Nah, maka lisan kita ini tercemar. Lisan kita ini pernah berdosa. Untuk nyuceni lisan itu dengan cara berkumur-kumur saat dulu. Ditambah lagi setelah wudhu sholat, ketika sholat lisan kita ini oleh Allah dicuceni dengan surat terbaik dalam Al-Quran. Ping 17 sedina soni. Fatihah yang 7 ayat punika jantungipun Fatihah sae Bapak Ibu. Napa? Iyyaka na'budu. Napa Bapak Ibu? Moga sareng-sareng 3 2 1 napa? Iyyaka na'budu terus wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah ya Allah kami semuanya ini mengabdi. Bukan mengabdi kepada si A, si B, si C. Bukan mengabdi kepada si raja, si presiden, bos saya tidak. Karena aku ingin mengabdi kepada engkau dan yang selalu hidup, selalu ngopeni kula. Rikala kula hidup di dunia jenengan ingkang ngopeni, rikala mati kula panjenengan wafataken, tetep panjenengan ingkang ngopeni. Sebab Allah dawuh, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hanya kami Allah yang akan selalu ngopeni sira kabeh baik dalam kehidupan dunia ingkang singkat plus kehidupan akhirat. Liyane aku ora iso ngopeni. Bahkan keluarga kula menawi kula dipun kersakaken dening Allah kapundhut, keluarga kula namung ngopeni sekawan nedusi napa malih Pak? Nganopani, nyolati, ngubur, tambah donga, setelah itu tinggal ngomong. Sertifikat kula dipadosi dicoret dibalik nama. Nggih napa mboten? Terus sapa sing ngopeni kula temene alam barzah kubur? Allah. Maka muncullah ketika kita menceraikan dunia 5-10 menit ketika dalam sholat itu kula bundelan panjenengan sing kula sembah namung panjenengan ingkang kula suwuni pitulungan ugi namung panjenengan. Sebab sanesipun jenengan boten saged paring pitulung dumateng kula. Masing-masing kita ini nanti nulung awake dhewe boten saged. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Wahai orang-orang yang beriman,
Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takutlah kamu kelak ada hari, di hari itu seseorang tidak bisa paring pitulungan kepada orang lain sinoso mung sak kuwireng syai'an niku maknane sekedhik kemawon ora iso paring pitulung. Sebab manungsa aja kena kok nulungi wong liya, nulungi awake dhewe kemawon boten sanggup. Sinten ingkang sanggup nulungi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula ada ungkapan terkenal populer napa Bapak Ibu monggo sareng-sareng hasbunallah terus wa ni'mal wakil, lajeng ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagi kami Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, hanya Allah ingkang kula pasrahi bongkokan lahir batin dunya akhirat, urusan kula ten dunya lan urusan kula ten akhir. Hasbunallah wa ta'ala 3 2 1 hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik maula pelindung, sebaik-baik nasir penolong hanya Allah. Dan itu kita ikrarkan ketika kita sholat. Bapak Ibu sampun asring sholat itu kegiatan jempol Bapak Ibu. Kenapa? Kula buktiaken orang sholat itu hatinya suci, ikhlas, badannya suci, nama malih pakaiannya suci, papan panggenan tempat di mana dia sholat apa? Suci. Orang ketika sholat menghadap Allah dan yang maha suci. Sementara kita yang menghadap Allah kotor. Kenapa kita sholat? Kita mohon kepada Allah dan yang maha suci kagem nyuceni diri kita. Mula bacaan akhir sholat saya Bapak Ibu, bacaan akhir sholat itu apa? Bacaan akhir sholat apa? Muji dumateng Allah. At-tahiyyatu lillah was-sholawatu wat-thayyibat. Utawa sing versi sanes iki versi apa? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Sami mawon. Nggih. Itulah bacaan indah ketika kula panjenengan badhe ngrangkuli sholat. Jadi sholat itu diawali dengan mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Pandangan kita kemana Bapak Ibu? Tempat sujud. Kenapa ke tempat sujud? Karena ketika kita sholat, dosa-dosa kita itu ditumpuk ning pundak tengen, pencik sundul langit. Sementara dosa kita masih murah, disalahke dening Allah ten pundak kiwa, tumpuk sundul langit. Ditoleh mate lho dosa kita masih murah, disalahke ten kepala disunggi. Mila tiyang salat kula bali atine, badane, pakaiane, papan manggenane suci, tapi ning dua pundak dosa dipamerke di depan Allah. Mula tiyang salat ora wani lihat ke depan, mirsani ngajeng ora wani, napa mlendhangan isin ndingkluk sebab dosane dening Allah di napa mau dipamerke sedaya. Mula ndingkluk, mula bacaan sebelum Fatihah wonten teks bacaan Allahumma ba'id napa baini wa baina khatayaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib.
Kersa ya Allah, panjenengan nebihaken kula tontowi saking dosa kula piyambak kados keling panjenengan misah arah wetan matahari terbit lan arah kileng matahari terbenam. Inilah Bapak Ibu, kula panjenengan rikala salat kala wau diawali dengan kalimat-kalimat ingkang dadosaken kula panjenengan dingkluk ora panindakan sebab izin dosane kathah. Tapi Allah murah, kula panjenengan salat itu boten kaget terus. Kula panjenengan dening Allah didhawuhi warkamu ma'ar rohi. Maknanya rukuklah kamu bersama mereka yang rukuk. Rasulullah dahulu ketika seseorang itu rukuk, apa yang terjadi? Pasang otot anu dosa teng pundak kanan kiwa lan di atas kepala sing disunggi kala berjatuhan. Mula menawi rukuk kedah koma minang ngerampungke anggenipun berguguranipun apa wau dosa-dosa. Indah malih rikala panjenengan rukuk maosipun apa? Tasbih. Kenapa membaca tasbih? Karena dengan tasbih itu kita mengakui dosa kita. Sebagaimana yang dipraktekkan Nabi sing dicapai iwak sinten Pak? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dicapai iwak ning weteng iwak peteng dedet. Iwake kala ning jero segara. Tambah peteng mergo gelapnya dalamnya segara. Tapi dalam kondisi peteng dedet kala wau hamba Allah yang hatinya ada iman, tidak merasa bingung, tidak mengalami kebuntuan. Dia Nabi Yunus alaihissalam membaca tadi tasbih, lengkapipun Bapak Ibu ikutan apa? La ilaha illa anta, terus subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta menika tahlil. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali namun panjenengan. Panjenengan maha suci. Kula Yunus punika kathah dosani. Lan kula Yunus punika mengakui bilih kawula salah, bilih kula dolim. Bapak Ibu, Allah mireng apa mboten? Mireng badhe Allah mireng. Allah dawuhi iwak, wahai iwak, munggahlah ke permukaan, menepilah kamu di pantai, kemudian muntahkanlah hambaku yang di perutmu, dalam kegelapan perutmu menyebut namaku, dia bertasbih. Selamatlah Nabiullah Yunus alaihissalam karena beliau membaca tasbih. Panjenengan ketika rukuk membaca tasbih, insya Allah dosa kalau berjatuhan masih ditambah lagi ada gerakan lain sujud dan lain-lain. Kula wangsuli malih mau rikala panjenengan kawula badhe ngrampungi salat, kula panjenengan dening Allah dituntun muji Allah. At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Terus dipun assalamu alaika. Mugi keselamatan saking Allah katur dumateng panjenengan. Panjenengan sinten iki Bapak Ibu? Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berarti Bapak Ibu panjenengan dikondisikan oleh Allah ketika sholat pisah karo donya, panjenengan insyaallah jumpa Nabi Muhammad. Karena panjenengan dan donya sampun daftar nyuwun dumateng Allah mugi-mugi saged petuk muwajahah jumpa Nabi Muhammad. Sebab teksnya berbunyi assalamu alaika. Berarti menawi kula matur ngeten, ingkang kula salami di hadapan kula. Menika kalimat dialog. Padahal kula panjenengan faktanipun napa nate jumpa Rasulullah Bapak Ibu tidak pernah. Karena masa hidup kita jauh setelah Nabi Muhammad sampun kapundhut. Itu adalah doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan kelak di padang mahsyar
kula panjenengan sagedi pedoaken dening Nabi Muhammad lajeng diparingi napa Bapak Ibu syafaat umma. Amin Allahumma amin. Dados Bapak Ibu ya rahmatullah, kula andali rukun Islam kedua adalah latihan pisah dengan dunia tapi jumpa Allah. Tidak masalah pisah dengan dunia seisinya, pisah garwa putra bondo ora asal ditampa dening Allah. Sebab Allah memiliki dunia, memiliki akhirat. Jenengan anggap maksud kula sing cilaka pisah dengan Allah, cekelan dunia, cekelan garwa, cekelan putra, cekelan dunia seisinya percuma. Kenapa percuma? Sing nyekelin dunia itu bakal meninggal dunia. Gila bener. Wong sugih mlebu meninggal dunia. Kira-kira kalau sing diatur begini alis dicopot bener? Copot. Pangkatnya dhuwur raja atau presiden meninggal dunia dicopot bener? Dicopot. Camilan cekelan, hidup tetap dicekel, mati tetap dicekel. Apa itu? Allah, Allah, Allah. Mila rukun Islam kedua melatih kita pisah dunia melambari 5-10 menit tapi cekelan Allah. Rukun Islam berikutnya apa nama Bapak Ibu? Setelah sholat apa? Zakat. Zakat itu apa? Zakat itu manusia pasti seneng harta. Boleh. Tapi cintanya kepada harta jangan mengalahkan cintanya kepada sang pemilik sejati harta. Sinten pemilik sejati harta? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit di bumi pemiliknya satu, lillah Allah. Jadi kalau Allah sang pemilik sejati dawuh, kuwi bandamu yang memenuhi nisab sudah setahun kamu kuasai, sisihkanlah zakatnya. Zakat itu sangu kula panjenengan. Kula tak patut kersane cepet wedal kula kanggo 3 menit sebab kula ditenggo wonten Branson. Bapak Ibu ngaten. Seseorang yang sanes itu, seseorang punya uang 1 juta. Kemudian 100.000 dia sedekah jariahkan. Sisa pinten? 900.000. Pertanyaan itu setunggal. Harta hakiki, harta sejati orang tersebut sing 100.000 apa sing 900.000? Sing 100. Tiang loro setelah sedekah 100.000 ning sakit ora 900.000 mati singkat cerita ngoten. Sing 900.000 diwaris habis. Sing 100.000 mau ndampingi beliau ning alam kubur. Umumnya manusia niku lucu, aneh. Kanggo wong liya lomo. 900.000 dibandingke 100.000 kata budi. Kata 900, sing 900 itu nggo wong liya senajan itu ahli warisnya. Nggo awake dhewe mesti cepet mikir mung 100.000. Padahal golek bondo jungkir wae. Tujune kok ana zakat Bapak. Sehingga kula panjenengan urip ning donya ora diplok-plok golek bondo, bar bondo candhak mati bondo iki dada akurat musibah. Sebab tidak ada bagian dari diri bondomu sing sira ketok kanggo zakat nggo sang sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Cinta harta boleh, tapi jangan mengalahkan cinta kepada Allah sang pemilik harta. Dengan zakat itu
hubungan antar miskin, si miskin dan si kaya akan lebih harmoni. Inilah tuntunan Islam bagi mereka yang punya kelebihan, tidak hanya harta, mungkin ilmu, mungkin tenaga, apapun kelebihannya. Dengan kelebihannya itu mari kita sedekah jariyahkan. Yang terkenal kan 3, sedekah jariyah dengan harta, sedekah jariyah dengan apa Bapak Ibu? Ilmu. Yang satu lagi sedekah jariyah dengan keturunan. Mula keturunan iku lawan dengan mugi-mugi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lajeng rukun Islam keempat siang sampun kula wau. Rukun Islam yang kelima haji. Haji niku napa Bapak Ibu? Latihan mati terbaik. Kula tak kaget. Bisakah panjenengan merencanakan kematian panjenengan? Sakit apa belum? Kok tidak bisa? Ya tidak bisa karena kita tidak tahu di mana kita mati, tidak ada yang tahu. Di mana ya? Kapan kita mati? Waktu ini kapan kita mati tidak tahu. Maka satu orang pun tidak ada yang bisa merencanakan kematian dengan baik. Saking apiane Allah, kula panjenengan dipun latih supaya mati dengan cara baik lewat haji. Lalu haji niku pakaian niki dilucuti diganti pakaian ihram, pakaian mati. Mati ini tentu di tanah suci. Berarti sak globe bumi, bulan bumi ini tanah yang paling saya tanah bumi Bapak Ibu. Tanah suci, 1 rakaat di tanah suci, sami kalian ke masjid ini 1.000 rakaat. Berarti orang haji itu dari Allah dilatih merencanakan kematian dengan baik. Kok bisa? Tempat yang ditentukan tanah suci. Tiang haji tidak bisa dilakukan kecuali di tanah suci. Yang kedua, waktunya waktu baik. Oh, waktu baik 10 malam terbaik. Kapan Bapak Ibu? 10 malam terakhir bulan Ramadan. Terus ya, Allah punya 2. Ada 10 malam terbaik, satunya lagi siang hari terbaik. Kapan siang hari terbaik? 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Dan kita dilatih mati pas tanggal terbaik 9 Dzulhijjah. Jadi kita bisa pilih tempat mati, kita bisa pilih waktu terbaik untuk mati. Satu lagi, ketika kita mendapatkan tempat terbaik, waktu terbaik oleh Nabi Muhammad, oleh Allah kita dituntun melafalkan kalimat terbaik ketika akan mati. Apa dia? Tahlil para nabi. Bunyinya Bapak Ibu penapal, monggo saran-saran sekaligus menutup kandil dulu. Apa bacaan terbaik ketika buku? La ilaha illallah. Terus wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 komplit panggonane terbaik, waktune terbaik, kata-kata perbuatan yang kita lakukan terbaik. Makanya barang siapa haji dengan tata cara yang sudah dicontohkan dening Rasulullah, mangke mundur kados dene nembe lahir saking kandungan ibundanipun. Berarti napa? Dosanipun resik. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh wonten mriki lan keluarga dening Allah saged dipun kersakaken nglengkapi rukun Islam pinten mau gangsal. Amin Allahumma amin. Punika ingkang duka sinten kula mau Ustaz ngaji. Allah. Yo saya Ustaz, mari kita akhiri dengan doa. Ini punika singkat mawon sedaya maos nggih.
Iqtidaa al-limardatillah al-Fatihah. Alhamdulillah hamdi wa hamdi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahmatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna wa ahlana wa dhurriyyatana ziyarah Makkahal Mukarramah wal Madinahal Munawwar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran pada Ustaz Farhan Maulidi yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Acara yang terakhir penutup. Sebelum acara kami tutup, kami informasikan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak untuk menempatkan diri bersama-salaman, ibu-ibu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak dengan bapak-bapak. Kami selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bapak-bapak dan ibu-ibu dapat menempatkan diri melingkar untuk bersalam-salaman. Bapak-bapak dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dengan ibu-ibu. Terima kasih. Sebagai informasi untuk pengajian bulan ini, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 April bertempat